Halo teman-teman, dengan saya Hera Hadi dari Pakarbot. Oke, di video kali ini kita mau bahas cara membuat rekening PT perorangan khususnya untuk Bank BCA ya. Nah, ini saya mau cerita pengalaman saja ya waktu membuat rekening PT perorangan. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat rekening PT perorangan ini agak apa ya, kalau saya bilang agak gampang-gampang susah, karena di setiap cabang BCA itu syaratnya bisa beda-beda, dan umumnya BCA sendiri itu belum tahu apa itu PT perorangan. Bahkan saya sempat chat ke BCA pusat lewat Halo BCA, itu sama, tidak tahu. BCA pusat pun tidak tahu apa itu PT perorangan. Yang dikasihkan nanti syarat untuk mendirikan PT yang perseroan terbatas ya, PT atau CV yang biasanya, bukan untuk mendirikan rekening untuk PT perorangan. Nah, ini tentu saja kita nggak bisa memenuhi persyaratan yang mereka ajukan untuk mendirikan rekening PT, karena mereka untuk PT dan CV yang biasa kan ada ini kan ya, mereka punya akta pendirian. Nah, sedangkan untuk Anda yang mendirikan PT perorangan kan tidak pakai akta notaris. Nah, jadi tidak, syarat untuk mendirikan rekening PT-nya Anda tidak bisa memenuhi kalau ikut persyaratan PT dan CV yang biasanya. Nah, ini triknya gimana supaya kita tetap bisa mendirikan rekening PT di BCA tanpa harus menyertakan akta pendirian dan persyaratan lain yang kita tidak bisa memenuhi. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Ini chat saya dengan Halo BCA. Nah, mereka tidak tahu ini perseroan perorangan, itu tidak tahu apa itu perseroan perorangan. Ini saya sudah ngeyel-ngeyelnya, tetap saja mereka ngasihnya persyaratan untuk PT. Jadi kalau Anda mau nyoba mendirikan maksudnya membuat rekening untuk PT perorangan, langsung saja Anda datang ke cabang BCA tempat Anda yang terdekat. Nah, nanti di sana Anda akan dapat seperti ini. Nah, dikasih persyaratan untuk membuat rekening PT. Nah, ini banyak yang nggak bisa dipenuhi. Yang pertama ini akta pendirian sudah pasti nggak ada. Surat izin usaha Anda nggak ada. NIB ini ada ya, Anda silahkan. Untuk NIB ini cara membuatnya ada di video sebelumnya. Nah, ini ada KTP, NPWP pengurus dan kuasa, ini ada kan ya, KTP dan NPWP Anda sebagai direktur. NPWP perusahaan, nah ini ada. Cara print NPWP perusahaan ada di video sebelumnya ya, di video yang pembuatan Evin, Anda cari di situ. Pengesahan Kemenkumham, nah ini ada, ini dari AHU. Nah, kemudian surat keterangan domisili usaha. Nah, ini sebenarnya secara hukum ini sudah nggak diperlukan. Nah, nanti saya kasih tahu triknya supaya tidak perlu menyertakan ini surat keterangan domisili usaha, surat referensi. Nah, ini pastinya Anda sudah punya rekening BCA ya, jadi ini nggak perlu. Nah, kemudian setoran awal 1 juta. Oke, ini persyaratan untuk mendirikan PT atau CV yang umumnya ya. Maksud saya persyaratan untuk membuat rekening di BCA, rekening PT atau CV yang biasanya, bukan PT perorangan ya. Nah, nanti ketika Anda disodori ini, nanti Anda bisa protes bahwa yang ingin Anda buka itu rekening PT perorangan, bukan rekening PT. Bilang aja ini untuk PT perorangan yang merupakan produk dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, jadi nanti setelah Anda
bilang bahwa ini mau membuka rekening untuk PT perorangan yang merupakan produk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, nanti mereka kemungkinan besar tidak tahu apa itu PT perorangan, Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa aja, mereka nggak tahu. Nah, nanti Anda kan pasti sudah bawa beberapa dokumen yang ada ya, seperti NIB, kemudian pengesahan Kemenkumham dan lain-lain. Nah, mereka akan coba minta dokumen Anda tersebut untuk dipelajari dulu. Nah, mereka nanti akan bilang, oke, ini dokumen yang Anda bawa coba kami pelajari dulu ya Pak, gitu. Nah, nggak apa-apa, biarkan mereka bawa dokumen kita. Nah, nanti Anda bilang ke CS-nya, nah nanti kalau sudah selesai dipelajari, saya tahunya gimana? Nah, boleh nggak saya minta nomor teleponnya supaya nanti bisa follow up kalau sudah selesai mempelajarinya, bisa apa enggak saya buka rekening gitu. Nah, nanti Anda dapat nomor CS-nya juga. Oke, kalau sudah nanti beberapa hari Anda bisa menghubungi mereka lagi. Nah, ini saya coba tunjukkan chatnya ya. Nah, ini chat sama CS BCA-nya. Nah, ini mereka telepon dulu, kemudian saya nggak ada. Kemudian besoknya saya telepon lagi, saya telepon mereka dan mereka bilang bahwa dokumen yang saya bawa itu sudah bisa untuk membuka rekening. Jadi nggak perlu akte, kemudian SIUP. Nah, satu yang menjadi permasalahan ini surat keterangan domisili usaha. Nah, ini saya nggak punya. Nah, ini kalau Anda diminta untuk ini membawa surat keterangan domisili usaha, ini Anda bisa protes ke BCA-nya. Nah, ini Anda bilang saja bahwa surat keterangan domisili usaha itu sebenarnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 2019 nomor 503/6491/SJ itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi sebenarnya Anda sudah tidak perlu membawa surat keterangan domisili usaha. Anda tunjukkan ini dokumennya, keterangan ini Anda bisa googling ya, cari di Google Peraturan Menteri. Nah, ini Anda cari di Google aja ya. Anda ketik saja seperti ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 2019 nomor 503/6491/SJ. Nanti ada dokumen, Anda klik saja salah satu, Anda kirimkan ke chatnya CS-nya. Anda tadi kan sudah punya nomor CS-nya ya. Nah, nanti mereka akan pelajari lagi. Seperti apa. Nah, nanti ada beberapa cabang yang oke, nggak apa-apa karena sudah mempelajari. Tapi ada juga cabang yang tetap kekeh minta surat keterangan domisili. Nah, kalau yang Anda ketemu cabang yang seperti ini, seperti itu, repot. Nah, kalau sudah masalah mengurus ke kelurahan itu repotnya minta ampun. Nah, seperti yang saya alami ini, mereka tetap minta surat keterangan domisili usaha. Oke, kalau tetap minta surat keterangan domisili usaha ya Anda mau nggak mau harus membuat surat keterangan domisili usaha ke kelurahan. Jadi sebenarnya kelurahan itu sudah tidak berhak menerbitkan surat keterangan domisili usaha ya berdasarkan undang-undang ini. Tapi ketika saya datang ke kelurahan, itu mereka tetap mau menerbitkan surat keterangan domisili usaha. Cuman untuk menerbitkan itu syaratnya ribet banget. Mungkin beda-beda ya untuk setiap kelurahan ya. Tapi yang saya alami itu ribetnya minta ampun. Jadi nanti Anda akan diminta waktu ke kelurahan, Anda bawa saja dokumen-dokumen yang Anda punya.
seperti yang Anda bawa ke BCA tadi. Nah, ini minus yang tidak ada ya. Anda ke kelurahan bilang aja mau membuat surat keterangan domisili usaha gitu. Nah, nanti kelurahan akan memberikan persyaratan apa saja. Nah, ini kalau di kelurahan saya itu ribet banget. Nah, ini saya tulis ya, kemarin itu untuk membuat surat keterangan domisili usaha itu Anda harus bikin surat pernyataan dari pemilik bermaterai 10.000. Nah, ini anehnya harus ditulis tangan. Di zaman industri 4.0 gitu, surat pernyataan harus ditulis tangan. Nah, Anda bikin saja kalau nggak keberatan untuk tulis tangan. Mungkin setiap kelurahan beda ya. Kemudian Anda harus bawa KK asli, kemudian KK fotokopi, kemudian KTP asli, kemudian KTP fotokopi. Nah, ini ribet lagi. Anda foto kantor nampak depan yang ada pelangnya, nama PT Anda. Nah, ini kalau untuk PT perorangan kan kebanyakan belum punya kantor. Nah, ini ribet lagi. Kalau saya sendiri nggak pakai kantor kan, kerja saya di rumah, di kamar. Jadi ribet sekali ini. Sedangkan karyawan semuanya remote. Jadi gimana nggak punya kantor? Kemudian foto ruang kerja. Jadi Anda harus menyertakan foto kantor nampak depan dan foto ruang kerjanya. Kemudian surat pengantar dari RT dan RW. Nah, ini kan ribet banget pokoknya kalau sudah sampai ke kelurahan. Ya, Anda ya mau nggak mau harus jalanin satu persatu. Atau kalau misalkan cabang BCA Anda tetap kekeh minta apa ini, surat keterangan domisili usaha, ya meskipun Anda sudah ngasih tahu peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa surat keterangan domisili usaha itu sudah tidak bisa diterbitkan lagi ya, tapi BCA tetap kekeh minta surat keterangan domisili usaha, ya pertama Anda nurut, bikin surat keterangannya, atau opsi kedua ya Anda pindah cabang saja. Anda pindah ke cabang BCA lain, cari yang agak longgar peraturannya, karena di setiap cabang itu bisa beda-beda. Oke. Oh ya, untuk ini ke BCA nya waktu membuka rekening, nah ini dokumen dari AHU dan NIB ini nanti mereka akan tanya, ini aslinya ada Pak gitu. Mereka minta yang asli. Nah, padahal kita kan nggak punya yang aslinya, kan online ya, karena kita bikinnya kan lewat online semua. Nah, nanti kalau bisa waktu ngeprint ini pengesahan Kemenkumham, dokumen-dokumen dari AHU dan NIB itu Anda print warna saja. Jadi meminimalisir mereka mempertanyakan keaslian dokumennya. Nah, nanti kalau mereka tetap ngotot misalkan ya, ngotot minta yang asli, nah nanti Anda bilang saja, ini saya bikinnya online, jadi yang asli ya online. Anda tunjukkan saja login ke AHU-nya, Anda tunjukkan dokumen resminya lewat PDF ya. Atau Anda lihatkan pas login ke AHU-nya, Anda klik PDF-nya, Anda perlihatkan ke CS-nya, ini loh dokumen aslinya. Yang kita punya kan memang online saja yang aslinya ya, karena sudah tertanda tangan secara online dan itu sah secara hukum. Oke, itu saja ya. Insya Allah kalau semua terpenuhi, nanti Anda bisa buka rekening PT di BCA. Yang ribet kalau Anda kena surat keterangan domisili usaha. Ribet kalau
sudah urusan ke kelurahan. Nah, dari kasus ini sebenarnya saya menyimpulkan ya, sebenarnya dari atas itu dipermudah, dari pusat itu dipermudah. Cuman ketika sampai di lapisan terbawah, di kelurahan, di RT, RW itu ribetnya minta ampun. Nggak tahu kok bisa begitu, harusnya kan kalau dari atas sudah dipermudah kan sosialisasi ke bawahnya mungkin ya yang kurang ya dari pusatnya ya. Nah, tapi nggak tahu lah ya, mungkin urusan politik saya nggak ngerti. Oke, itu saja ya, cukup mudah ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.